Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di acara Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini, saat ini saya berada di daerah Bumijo, yaitu daerah namanya Pure Coffee. Nah, kita akan melihat suasana dan proses kopi di sini. Juga apa sih sebenarnya kopi itu? Karena di Jogja pada dekade terakhir ini banyak bermunculan bisnis kopi. Oke, kita langsung saja bertemu dengan Mas Hilmi. Halo Mas Hilmi. Halo Mas, selamat sore Mas. Halo Mas Hilmi. Apa sih sebenarnya kopi itu Mas? Sebenarnya. Apa ya, selama ini kan kita sebelumnya kan ada berbagai macam kopi. Nah, kopi yang dijual di sini itu seperti apa? Kalau sini kebanyakan Robusta sama Arabica, dua macam itu ya. Suplai terbesar itu dari Temanggung, itu Jawa Tengah, itu Robusta. Nah, kopi yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau itu mengikuti trennya. Kalau dulu kan intinya jangan dicampur jagung itu. Istilahnya apa ya? Udah mulai kopi gelombang kedua, nggak salah ya. Asal jangan dicampur jagung itu udah kopi udah oke lah, itu udah enak untuk diminum. Tapi semakin berkembangnya zaman, terus pemainnya juga pada mau belajar itu, jadi apa? Macem-macem ininya, treatmentnya sama trennya itu mengikuti terus. Namun sejak kapan Mas Hilmi tren kopi seperti, kan sebelumnya kan kita mengenal kopi itu ya kopi yang di warung, kopi yang Mas Hilmi bilang apa, kopi campur jagung itu. Terus kopi produk-produk pabrikan seperti itu. Nah, di Yogyakarta sendiri itu mulai kapan Mas Hilmi? Saya apa gimana? Enggak. Semuanya. Globalnya. Kalau di Yogyakarta, saya dulu terakhir di Jogja itu tahun 2005 itu 2005 itu masih ini Mas, apa? Mungkin kayak belum ada yang 2005. Kopi. 2005 terakhir itu saya di Jogja terakhir itu kayaknya belum ada kopi yang spesial lah, premium. Sebenarnya premium itu mungkin Jawa Timuran mungkin ya yang mengusung dari kultur sana, Jawa Timur terus bawa ke sini. Karena katanya kan orang Jogja sendiri kan nggak begitu suka kopi katanya loh. Iya kan lebih ke teh. Tuh, terus aku balik lagi ke Jogja itu tahun 2012 itu udah roaming, udah nggak tahu istilahnya perkembangannya itu. Terus kalau nggak salah tuh single origin tuh 2013 tuh. Ya itu pelopornya, ya bukan pelopornya, istilahnya yang bikin naik lagi itu ini Klinik Kopi itu. Ya itu. Mas Pepeng itu. Itu semacam edukasi untuk masyarakat tentang kopi. Kalau menurut saya itu ya istilahnya yang efeknya begitu besar kan itu. Kalau yang lain mungkin masih skala Jogja lah, walaupun pemainnya sebelum 2013 udah ada, cuman yang paling angkat itu menurut saya. Proses kopi itu seperti apa Mas untuk sampai siap diseduh seperti ini? Biasanya dari petani itu. Dari petani. Dari petani itu kalau proses. Berarti proses dari awal petik itu yang udah teredukasi itu petik merah. Jadi nanti tunggu mateng, dipilih dulu, nanti dijemur, diproses segala macam kurang lebih 2-3 bulan. Habis itu jadi beras, jadi green bean itu. Jadi green bean. Seperti itu ya, green bean. Ya, itu udah beras itu. Nanti tinggal diambilin sama supplier atau roasternya itu. Jadi rantai pasarnya itu ada supplier atau pengepul sama roaster si toko roaster itu sendiri. Nah, Mas Hilmi sendiri fokusnya di mana, Mas? Saya mungkin 80% fokus di roasting, pengolahan biji matangnya. Nah, prosesnya seperti apa tuh, Mas? Jadi biji itu kita pilih. Ya. Kita pilih.
dari Mas Hilmi sendiri atau udah datang udah terseleksi? Saya biasanya punya rekanan sendiri. Udah rekanan sendiri yang udah kami percaya udah cukup lama. Jadi nanti saya tinggal eksekusi, nanti di roasting, nanti dicoba, dicicip, di cupping itu nanti saya kasih feedback ke si prosesor atau petani tersebut. Nah, istilahnya roasting kopi itu ada yang terakhir seperti ini kan dengan mesin. Ya. Apakah ada teknik yang lain, Mas? Kalau dulu mungkin pakai ini ya, pakai wajan ya. Pakai wajan ya itu pakai. Cuman konsistensinya nggak bisa Ya paling hitam itu. Kalau konsistensi tergantung jokinya. Jadi parameternya yang mungkin kesusahan di situ. Parameter ini kan ada parameternya, ada suhu, ada waktu segala macam. Kalau di yang sangrai itu kan, jadi tingkat pematangan sendiri itu ada standarnya, Mas? Ada standarnya. Ya. Itu kalau yang orang-orang Eropa suka itu biasanya light itu terang itu ya. Jadi dia cenderung menyarinya yang rasa flavornya itu. Kalau orang Asia kemungkinan di medium mungkin. Kalau orang Asia lebih ke ada pahitnya. Iya, agak pahit. Ya. Nah, proses seperti ini itu berapa lama, Mas, untuk menjadi sebuah siap untuk disajikan? Biasanya itu dari biji masuk 15 menitan. Nanti ditunggu sampai masa istirahat. Kopi itu mengeluarkan karbon dioksida itu sampai 5 harian lah baru bisa. Mulai kapan, Mas, bisa terpikir untuk awalnya terpikir untuk membuat roastery? Awalnya mungkin lihat dari ini dulu mungkin ya, medsos mungkin ya. Karena keadaan atau mungkin lihat wah koyone kok jualan. Waktu itu kan belum ada toh, Mas? Oh, ada ya waktu itu ya? Udah ada, Mas. Cuman istilahnya yang skala kecil tuh masih sedikit banget. Yang skala rumahan lah. Oh, dulu skala besar. Dulu rata-rata main industri. Jadi kan sekarang ini termasuk besar apa kecil ini? Kalau ini menengah mungkin ya. Menengah mungkin, Mas. Belum besar. Belum, Mas. Kalau yang dulu malah justru awalnya yang besar. Awalnya setahu saya itu besar. Jadi Mas Helmi itu memulainya justru dari yang skala rumahan. Ya, skala mikro. Itu melihat peluang waktu itu ya? Ya, melihat peluang sama biar kalau nongkrong di warung kan nggak bosen kalau nungguin customer. Jadi kita bisa nyoba-nyoba mainan baru. Maksudnya kok kenapa menyasar yang kelas rumahan? Apa karena kalau yang di kelas yang besar itu nggak bisa pesan sedikit gitu? Ribet mungkin ya kalau model kayak suplai hotel atau suplai corporate itu kan pasti ribet, Pak. Dia minta speknya kayak gini dan pembayarannya kan juga itu enggak lebih ke konsumen. Ya, itu konsumennya banyak yang kecil-kecil ya? Waktu itu ya. Kafe-kafe kecil. Itu jadi merakyat di kafe. Jadi bergerak dari hal yang merakyat dulu. Iya. Akhirnya berkembang besar. Nah, minimal order berapa? Minimal order 100 gram, 1 on itu bisa. Oh, bisa. Bisa di sini. Iya, bisa. Mesinnya pakai ini atau pakai yang lain? Jadi pakai udah kita whole apa istilahnya satu batch itu 1 kilo misalnya nanti di-split bisa jadi 8 pack bisa. Oh, maksudnya nempel. Iya, nempel ya. Bukan kita bawa. Oh, kalau titip roasting itu. Titip roasting. Titip roasting itu 1 kilo, Mas. Minimal 1 kilo. Ya, pakai mesin ini juga. Iya, pakai mesin ini. Awalnya langsung mesin gini, Mas. Awalnya dulu bikin, Mas. Dulu bikin, tuh bikin pakai ini, lihat di YouTube itu ada orang Korea, jadi dia bikin pakai pen, terus atasnya pakai streamin. Terus pakai pen, terus di kayak giniin. Terus ganti pakai 2014 itu pakai oven pernah. Terus habis itu pakai oven kue itu. Oven kue ya itu saya pernah. Waktu di Jalan Mataram tuh pernah pakai oven kue itu. Cuman 2 kali tak coba itu nggak jadi kan, akhirnya saya jual kamera waktu itu buat beli mesin roasting. Mesin roasting yang 1 kilo itu ya? Iya, 1 kilo itu ya, Mas. 1 kilo ya. 1 kilo produk William itu dulu. 1 kilo, nah dulu kan setahu saya kan Mas Hilmi kan buka warung kopi, lebih ke warung kopi. Iya. Itu kok sekarang malah fokusnya ke roastery itu ya? Ya,
lebih ini mungkin ya lebih menguntungkan. menjiwai ya. Oh, menguntungkan. Karena kan kalau kalian customer kan harus Iya. benar-benar proper. Itu Jadi kan harus, seperti kayak ya, gini ya, kayak umpamanya filosofinya Mas Hilmi itu kalau saya lihat seperti ini. Kan ada demam emas. Oh ya. Yang paling ya. kaya yang jual pacul. Pandai Lihatnya pandai gitu. besinya ya. Ya. Jadi semua buka kafe, Ya. kan yang roastery. Sebenarnya sih nggak kepikiran ini sih, jadi natural sih. Natural. Natural ya. Karena banyak permintaan dari teman-teman sesama kafe gitu. Sama kafe. Warung kopi. Teman-teman yang banyak support gitu awal-awal. Ini sudah mesin yang keberapa ini? Ini mesin ke berapa ya? Kelima. Nah, saran Mas Hilmi nih untuk memulai bisnis seperti ini, apakah harus langsung beli besar seperti ini ataukah dengan yang kecil dulu? Wah, kalau untuk ini Tergantung modal ya. tergantung modal ya, itu Dan paling dan passion. ya itu paling penting tergantung modal sih. Tergantung modal. Iya, tergantung modal. Kalau boleh tahu Mas ya, ini untuk saat ini sudah melayani sampai berapa kilo kapasitas produksi? Mungkin kurang lebih 1 ton. 1 ton. 1 ton per bulan. Itu sama titip roastingnya 1 ada ton per bulan. per bulan. Kurang lebih. Ini begini pemirsa, ini sebenarnya di Jogja itu orang-orang seperti Mas Hilmi ini nggak kelihatan bahwa di Jogja itu ada industri kopi, penyuplai kopi yang lumayan 1 bulan 1 ton. Tapi ya oke. Itu 1 ton itu sama yang nitip ya? Sama yang nitip ya. Kalau punya saya sendiri kurang lebih 500 sampai 600. 600. Iya, Itu kerjasama. Nah, rantai dari petani sendiri itu kayak supply itu lancar nggak Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Ya. Sekarang apakah ada kerjasama tertulis dengan petani? Oh enggak ada. Jadi sistem saya lebih ke tahu orangnya, kita sama-sama percaya, gentleman agreement lah istilahnya. Gentleman agreement, terus secara kualitas juga mereka juga paham ya. Udah paham. Ketika misal ada yang miss, nanti kita bicarain, kalau orangnya kira-kira nggak beres, kita cut langsung gitu. Jadi pada intinya antara petani, roaster, yang penjual minum kafe itu berkembangnya bareng ya, organik. Maksudnya mereka saling belajar bersama gitu ya. Iya mungkin ya. Kayak komunitas itu jadi dari awalnya nggak tahu apa-apa, saling mengedukasi gitu. Iya, saling mengedukasi, saling Kalau curhat istilahnya. Kayak saya lihat seperti itu, kayak apa? Saling Berkesinambungan. saling belajar gitu. Iya, saling belajar. Dari konsumennya sendiri juga ada ini enggak Mas? Semacam tuntutan ya kan kalau dulu kan zaman saya ngopi itu kan ya cuma sekedar ngopi tuh bro. Iya. Kayak dulu kayak di daerah kayak Belandongan apa. Nah sekarang kan ada macam-macam teknik penyajian kopi. Itu dari konsumen sendiri menuntut seperti itu atau dari kafenya yang memberikan edukasi? Kalau saya di sini sendiri ya, di sini sendiri lebih ke menunya cuman yang bisa aja sih, yang basic sih ya. Jadi kalau secara minuman kita nggak begitu mengikuti tapi kalau tempat lain mungkin sangat berpengaruh. Jadi misal ada kultur dari luar juga ke Jakarta, terus Jogja ikut diserap, nanti ganti istilahnya servingnya minuman gimana. Nah, saya tuh penasaran sama Jogja Mas ya. Kalau kita ke kafe-kafe ya di Jogja itu kita mudah menemukan macam-macam kopi, kayak kopi Aceh, Layu, Flores, gitu. Jawa Timur, tapi kopi Jogja itu susah. Oh ada Mas, ada. Cuman karena yang ini kok spesial, yang ada single originnya. Ada single origin. Merapi itu ada. Merapi sama, kalau saya Merapi sama Suraloyo, setahu saya itu. Tapi kapasitasnya produksinya sedikit, kebunnya sedikit, dan permintaannya juga lumayan karena kan buat pariwisata. Jadi jarang akses ke kota sendiri. Itu untuk konsumen dari Mas Hilmi juga banyak yang request kopi Merapi. Mungkin dari 10 customer mungkin 2 mungkin. 2.
Itu pun di luar, biasanya wisatawan. Malah wisatawan. Iya, biasanya wisatawan. Yang paling banyak permintaan kopi apa? Kopi Jawa Tengah itu. Kopi Jawa Tengah? Jawa Tengah. Temanggung. Temanggungan. Iya. Sama Arabica ya? sama Sumatera Utara, Gayo itu. Ya. Untuk kedepannya Mas, melihat tren kopi seperti apa? Saya kurang tahu kalau untuk kedepannya, tapi apa ya? Apa? Kalau di Terawang mungkin nggak bisa. Nah, kalau yang sekarang? Kalau sekarang kan lebih ke apa ya istilahnya? Ya nggak semua sih, mungkin ada sebagian yang kopi banget itu dia nyari yang mixologi itu campur-campur terus. Jadi balik kayak dulu lagi dicampur sama sirup, lebih ke sirup kayak gitu. Kembali ke dulu lagi apa yang minuman ya di shake di blend mixologi. Ya. Jadi yang kopi tubruk itu apakah masih bertahan ya? Masih Mas, masih lah itu kalau di Jogja sendiri malah lebih banyak pasarnya itu. Itu diusung dari kultur Jawa Timur juga itu. Jadi emang underprice lah. Underprice dan kopinya juga udah worth it, udah rame, itu udah mulai lagi. Saya pengganti Blandongan sekarang ada brand, ada itu, ada lagi pengganti dan lebih menarik. Kalau kembali yang tadi katanya kopi jagung, ya. itu sebenarnya apa kekayaan lokal itu sebenarnya munculnya kopi jagung itu apa karena keadaan, karena kopi mahal atau memang ini ya apa mencari cita rasa? Mungkin dua-duanya mungkin Mas ya. Kalau bisa karena keadaan, bisa cita rasa ya. Ya kalau orang Jawa kan sukanya nyari yang filosofinya kan murah. Ya, kental. Enak ya, kental biar undang. Tapi justru malah itu khas ya. Khas ya. Kalau sekarang udah jarang ya kayak kopi jagung. Apa masih ada? Kayaknya kalau kafe kayaknya udah jarang Pak, hampir nggak ada mungkin. Kalau setahu saya hampir nggak ada. Udah berapa tahun Mas di sini? Kurang lebih lah 2014 ya mulainya. 2014 sampai sekarang. Oh 2014 udah di sini? 2014 di Jalan Mataram dulu. Oh Jalan Mataram. Ya dulu. Numpang di Hotel Garuda. Terus pindah sini. Pindah sini sampai sekarang. Jadi kurang lebih berapa tahun itu? 8 ya 78. Dari 0 sampai 1 tahun per bulan. Nah, kayak bisnis seperti ini kan hampir mirip dengan mengelola komunitas. Jadi mengelola pertemanan seperti itu. Kalau kemungkinan apa ya? Pengembangan usahanya. Kalau di sini sendiri ya, kalau saya sendiri mungkin pertama itu emang dari komunitas itu. Tetap dari komunitas. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul. Oh enggak. Kalau dulu emang pertama dari teman, ya emang dari teman, solidaritas teman-teman dekat, dan komunitas juga natural, jadi yang organik ya. Yang ngobrolannya nyambung, udah banyak ya. Ujuk-ujuk dengan modal besar. Ya. Banyak sekarang. Ya ini kalau saya lihat itu lebih ke arah community base. Oh iya. Bukan capital base. Oh iya. Bisnis dengan itu. Iya. Jadi lebih ke community base. Jadi dari komunitas menyebar. yang punya usaha yang saling mendukung. Iya. Terus berkembang bersama. Ya. Ini alasan kita berbincang-bincang sama Mas Hilmi ya, karena kita melihat Mas Hilmi berkembang bersama dengan yang lainnya gitu ya. Itu kalau yang kafe-kafe pelanggan yang mulai dari awal terus ikut berkembang juga ada. Sampai sekarang masih ya? Jadi ya. ikut berkembang bareng. Ya, malah warungnya gedean dia sama sini. Oh ya. Iya. Apa nih istilahnya? Padahal cilik lah awalnya ya. Ya, sampai sekarang mungkin nilai investasinya 3 kali lipatnya sih. Tapi masih ngambil. Nah itu ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Hilmi tentang serba-serbi kopi. Kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu tentang bagaimana mengelola bisnis kopi di Jogja.